Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bendika Friska, kelas E13 dengan NIM 2213062225. Hari ini kita akan belajar tentang keadaan cuaca pada materi Bahasa Indonesia. Sebelum masuk ke materi, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat mengidentifikasikan pengertian cuaca, jenis-jenis cuaca, pembentuk cuaca, dan fenomena cuaca. Terus yang kedua, siswa dapat menyebutkan pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia. Kemudian, kita akan masuk ke materi. Yang pertama, pengertian cuaca. Cuaca merupakan keadaan udara di atmosfer yang terjadi pada waktu serta tempat tertentu dan juga sifatnya tidak menentu serta berubah-ubah. Namun, terkadang masih ada beberapa orang yang belum mengetahui tentang pengertian cuaca dan jenis-jenisnya. Cuaca pada hakikatnya lebih mengacu kepada kondisi sementara atmosfer, di mana lapisan udara ini kemudian mengelilingi planet bumi. Sehingga biasanya ketika memikirkan cuaca erat, kaitannya dengan keadaan atmosfer pada bagian dunia kita sendiri. Selain itu, cuaca bisa menentukan periode waktu yang singkat, sehingga dalam waktu beberapa hari, kondisi cuaca itu bisa dikatakan sebagai suatu gambaran fenomena cuaca yang khas, seperti diantaranya pada serangkaian badai petir di musim panas, bulan berkabut di musim gugur, atau kondisi cuaca lainnya yang khusus untuk suatu daerah dan musim tertentu. Ilmu yang mempelajari tentang keadaan cuaca disebut meteorologi. Di Indonesia ada lembaga khusus yang secara terus-menerus mengamati keadaan cuaca, yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang biasa disingkat dengan BMKG, yang berpusat dari Jakarta. BMKG memiliki tugas untuk mencatat, menyelidiki keadaan udara seperti suhu udara, kelembapan udara, tekanan udara, keadaan awan, dan curah hujan. BMKG juga memiliki stasiun pengamatan cuaca yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Berikut ini adalah beberapa jenis cuaca yang perlu anak-anak tahu. Yang pertama, cuaca panas. Jenis cuaca yang pertama adalah cuaca panas. Pada cuaca ini, seseorang akan merasa panas dan lingkungan sekitar pun menjadi lebih kering. Cuaca panas ini disebabkan karena panasnya matahari, apalagi ketika ada matahari berada pada lurus di atas bumi sehingga memunculkan rasa panas. Kemudian yang kedua, cuaca cerah. Jenis kedua dari cuaca adalah cuaca cerah. Cuaca cerah ini dapat diartikan sebagai cuaca yang dimana sinar matahari terlihat jernih yang disertai juga dengan udara yang segar. Oleh sebab itu, ketika cuaca sedang cerah, maka rasa panas pun berkurang. Yang ketiga, cuaca sejuk. Cuaca sejuk adalah jenis cuaca yang terjadi pada suatu daerah yang mengalami angin tertiup, suhu udara rendah, dan humiditas udara yang cukup tinggi. Kemudian yang keempat, cuaca hujan. Jenis cuaca yang satu ini bisa dibilang sudah banyak orang yang mengetahuinya. Hujan ini sendiri terjadi karena adanya uap air yang terkandung di udara atau di awan. Yang kelima, cuaca berangin. Jenis cuaca berikutnya adalah cuaca berangin. Sama dengan namanya, maka cuaca berangin ini akan menghasilkan angin yang bisa menggerakkan pohon lebat atau bahkan bisa membuat suatu bangunan ambruk. Yang keenam, cuaca berawan. Jenis cuaca berawan berikutnya adalah cuaca berawan. Cuaca berawan ini dapat terjadi ketika cahaya matahari tidak terasa panas karena tertutup oleh awan. Cuaca berawan ini bisa dibilang hampir sama dengan cuaca cerah. Karena cuaca terjadi pada suatu tempat tertentu, maka unsur-unsur yang membentuk suatu cuaca tersebut akan berbeda pada setiap benda. Apa saja unsur pembentuk cuaca? Yang pertama, radiasi matahari. Setiap benda yang memiliki suhu di atas nol mutlak, maka bisa memberikan pancaran radiasi matahari dalam bentuk sebuah energi.
Lalu, radiasi matahari bisa dikatakan sebagai satu-satunya bentuk energi yang dapat melakukan perambatan dalam vakum luar angkasa. Radiasi matahari terbentuk dari medan listrik serta medan magnet. Oleh sebab itu, radiasi matahari ini bisa dikatakan sebagai gelombang elektromagnetik. Yang kedua, suhu udara. Suhu udara sebagai keadaan panas atau dingin dari suatu udara. Sementara itu, pengukur suhu udara atau suatu derajat panas biasanya disebut dengan nama termometer. Pengukur suhu udara ini bisa dinyatakan dalam skala Celcius, Reaumur, serta Fahrenheit. Daerah tropis juga memiliki suhu udara tertinggi di permukaan bumi, sedangkan di daerah kutub memiliki suhu yang paling dingin. Yang ketiga, tekanan udara. Tekanan udara adalah suatu gaya berat yang disebabkan oleh udara pada suatu luas tertentu. Ketika melakukan pengukuran terhadap tekanan udara, akan digunakan barometer, dan biasanya tekanan udara ini umumnya diukur dengan 1 milibar. Yang keempat, kelembapan udara. Kelembapan udara adalah jumlah uap air yang ada di dalam udara. Atmosfer mempunyai jumlah uap air serta udara dengan nilai yang sangat sedikit, yaitu sekitar 2% dari jumlah massa keseluruhan. Yang kelima, awan. Awan adalah kumpulan massa air yang kemudian berkumpul di atas permukaan bumi. Pengamatan awan ini juga dilakukan dengan memperhatikan tutupan awan yang dibagi lagi menjadi 8 bagian, dan tutupan ini disebut juga sebagai oktav. Selain itu, awan dapat juga diamati dalam bentuk butiran air, udara, maupun kristal es. Yang keenam, hujan. Hujan bisa dikatakan sebagai air yang jatuh dari awan ke permukaan bumi. Adapun besarnya curah hujan bisa diukur dengan alat ohmrometer secara manual secara otomatis. Curah hujan ini juga dinyatakan dalam satuan milimeter. Yang ketujuh, angin. Angin adalah suatu penggerakan udara yang terjadi akibat adanya perbedaan suhu serta tekanan antara suatu tempat dan pada tempat lain. Perlu anak-anak juga ketahui, ada fenomena pada cuaca. Fenomena cuaca yang pertama, hidrometeor. Hidrometeor adalah suatu fenomena selain awan yang kemudian timbul karena keberadaan unsur air. Bentuk hidrometeor di antaranya ada embun, kabut, hujan, dan salju. Yang kedua, litometeor. Litometeor adalah fenomena cuaca yang akan timbul karena diakibatkan adanya butiran-butiran kecil dari benda yang tak mengandung air. Adapun bentuk umum dari litometeor adalah asap dan kabut. Yang ketiga, fotometeor. Fotometeor adalah fenomena optik yang berkaitan dengan pembiasaan, pemantulan, penguraian, serta interferensi sinar matahari atau cahaya bulan. Yang keempat, elektrometeor. Elektrometeor adalah fenomena cuaca berupa kelistrikan yang berkaitan dengan kadar muatan listrik di dalam udara. Pengaruh kondisi cuaca terhadap kehidupan manusia. Cuaca bisa berpengaruh pada kegiatan manusia. Misalnya, cuaca panas membantu mengeringkan pakaian. Lalu, petani juga membutuhkan musim hujan untuk menanam jagung dan musim kemarau untuk panen. Keadaan cuaca juga mempengaruhi pakaian yang dikenakan manusia, karena manusia akan mengenakan pakaian tebal pada saat musim dingin dan berpakaian tipis di musim panas. Berikut beberapa pengaruh cuaca dengan pakaian manusia di berbagai daerah. Yang pertama, kehidupan di daerah pegunungan. Penduduk yang hidup di daerah pegunungan biasanya membuat rumah-rumah beratap rendah. Mata pencarian mereka adalah berkebun, berternak, dan petani. Pakaian yang dikenakan biasanya tebal untuk melindungi tubuh dari cuaca dingin. Yang kedua, kehidupan di daerah pantai. Penduduk yang berada di daerah pantai biasanya membuat rumah beratap tinggi. Mata pencarian mereka berhubungan dengan laut, misalnya menangkap ikan, membuat tambak, petani garam, dan industri
pengolahan ikan laut. Biasanya pakaian yang mereka gunakan tipis karena cuaca yang panas. Yang ketiga, kehidupan di dataran rendah. Dataran rendah terkadang memiliki sungai berkelok, mata pencarian penduduknya yaitu berkebun, berternak, hingga bertani. Sementara itu di kawasan kota, banyak dijumpai industri-industri maju. Penduduk di daerah ini lebih senang mengenakan pakaian yang tidak terlalu tebal ataupun terlalu tipis. Keadaan tersebut disebabkan karena cuaca di daerah daratan rendah tak terlalu panas dan tak terlalu dingin. Supaya anak-anak lebih memahami materi tentang keadaan cuaca, Ibu akan memberikan gambar. Kita akan menuliskan informasi mengenai cuaca. Yang pertama, ini cuaca apa ya? Ya, betul, cuaca cerah. Kira-kira informasinya apa ya mengenai cuaca cerah? Yang kedua ini cuaca apa ya? Ya, betul, cuaca berawan. Kira-kira informasinya apa ya mengenai cuaca berawan? Yang ketiga ini cuaca apa ya? Ya, betul, cuaca hujan. Kira-kira informasinya apa ya mengenai cuaca hujan? Kemudian anak-anak menjawab seperti ini. Yang pertama, cuaca cerah. Ketika cuaca cerah, matahari bersinar terang, udara terasa hangat, angin berhembus sepoi-sepoi, dan langit tampak cerah. Yang kedua, ketika cuaca berawan, cahaya matahari tertutup awan, dan udara tidak terasa panas. Awan akan menebal menyebabkan langit menjadi gelap. Yang ketiga, ketika cuaca hujan, langit tampak gelap, suhu udara terasa dingin, dan butiran air terjatuh dari awan. Nah, dari pembahasan materi keadaan cuaca tadi, kita dapat tarik kesimpulan bahwa cuaca merupakan keadaan udara di atmosfer yang terjadi pada waktu serta tempat tertentu, dan juga sifatnya tidak menentu serta berubah-ubah. Selain itu, cuaca bisa menentukan periode waktu yang singkat hingga dalam waktu beberapa hari. Kondisi cuaca itu bisa dikatakan sebagai suatu gambaran fenomena cuaca yang khas seperti diantaranya pada serangkaian badai petir di musim panas, bulan berkabut di musim gugur, ataupun kondisi cuaca lainnya yang khas untuk suatu daerah dan musim tertentu. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih.